Assalamualaikum, selamat pagi. Berjumpa kembali bersama Bu Indah dengan pembelajaran masih secara daring. Ibu harap anak-anak tetap jaga kesehatan dan tetap semangat rajin belajar ya. Yuk, mari kita berdoa bersama. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu seperti sedia kala. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3, pertumbuhan hewan, pembelajaran 5 dan ke-6. Yuk, mari kita saksikan bersama-sama. Selamat belajar. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari 3 buah materi. Yang pertama, daur hidup hewan. Kedua, sikap menghargai perbedaan. Dan yang terakhir, perkalian bilangan besar dengan cara bersusun. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari daur hidup ikan dan kupu-kupu. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup. Yuk, mari kita saksikan bersama-sama video daur hidup katak berikut ini. Daur hidup katak dimulai dari telur yang dikeluarkan oleh katak betina. Telur katak tersebut akan menetas menjadi berudu atau kecebong. Berudu ini seperti ikan kecil berwarna hitam yang memiliki struktur tubuh yang belum sempurna. Berudu tersebut memiliki insang yang digunakannya untuk bernapas. Setelah itu, insang pada berudu secara alamiah akan hilang sebab tertutup oleh kulit yang tumbuh. Setelah beberapa waktu, pada tubuh berudu akan dijumpai kaki belakang dan ekor pendek yang mulai tumbuh. Saat kaki belakang telah besar, baru kemudian kaki depan perlahan muncul sampai akhirnya tumbuh secara terus-menerus. Selanjutnya, berudu juga akan mulai bernapas menggunakan paru-paru dan secara perlahan menjelma menjadi katak dewasa dengan struktur badan sempurna. Berdasarkan video mengenai daur hidup katak, kita bisa menyimpulkan bahwa daur hidup katak terdapat 4 tahapan. Yang pertama, telur, kemudian berudu. Setelah berudu berubah menjadi katak muda, dan yang terakhir katak muda berubah menjadi katak dewasa. Selain katak, ada juga makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur. Salah satunya yaitu nyamuk. Yuk diperhatikan video daur hidup nyamuk berikut ini dengan seksama. Nyamuk memulai hidupnya dari telur. Nyamuk bertelur di dalam air. Setelah menetas, telur menjadi jentik nyamuk. Jentik nyamuk bernapas menggunakan bagian ujung ekornya. Jentik nyamuk berubah menjadi pupa. Pupa berkembang menjadi nyamuk. Berdasarkan video yang telah kalian saksikan tadi, daur hidup nyamuk mempunyai 4 tahapan. Yang pertama, telur. Yang kedua, jentik. Setelah jentik berubah menjadi pupa. Dan yang terakhir, pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa dapat menjadi penyebar penyakit. Salah satu penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Nyamuk mudah berkembang biak di daerah yang banyak genangan air. Agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk, tempat yang menjadi genangan air harus sering dibersihkan. Caranya dengan mengubur benda-benda tidak terpakai, menguras bak mandi, dan menutup penampungan air. Atau bisa kita sebut dengan kegiatan 3M, mengubur, menguras, dan menutup. Oleh karena itu,
kebersihan lingkungan harus dijaga bersama. Hari ini, kalian telah belajar tentang daur hidup, katak, dan nyamuk. Ada orang yang berani untuk menyentuh kedua hewan tersebut. Ada juga yang tidak berani seperti pada gambar berikut ini. Ketika bermain bersama-sama di pematangan sawah, Dayu terlihat sangat ketakutan ketika Beni sedang memegang seekor katak. Terus bagaimana saranmu agar temanmu saling menghargai akan perbedaan keberanian tersebut? Semua orang memiliki keberanian yang berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan itu. Kita juga harus membantu teman agar bisa lebih berani. Adapun beberapa cara membantu orang lain agar lebih berani antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membangun sikap percaya diri mereka. Yang kedua, membagi pengalaman bersama mereka. Yang ketiga, melibatkan mereka dalam segala kegiatan. Yang keempat, membicarakan hal yang mereka minati. Dan yang terakhir, memberi bantuan saat mereka mengalami kesulitan. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Namun menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Berdasarkan gambar yang ada di dalam video, kita bisa melihat bahwa ada seorang anak, yaitu Beni, sedang membuang sampah sembarangan. Sebagai teman yang baik, pasti kalian akan mengingatkan atau memberi nasihat kepada Beni agar tidak membuang sampah sembarangan dengan cara yang santun. Adapun beberapa cara untuk menyampaikan saran yang tepat antara lain sebagai berikut. Pertama, kita harus memperhatikan kondisi orang yang kita beri saran. Yang kedua, pilihlah waktu yang tepat. Yang ketiga, sampaikanlah saran dengan bahasa yang santun, jangan kasar. Yang terakhir, berikanlah alasan secara logis atau masuk akal karena kita memberi saran atau nasihat kepada teman kita tersebut. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari bagaimana cara menyelesaikan suatu persoalan dengan menggunakan perkalian. Nah, hari ini kita masih mempelajari materi tentang perkalian, tapi dengan cara teknik menyimpan. Berikut ini, Ibu mempunyai dua contoh soal. Yang pertama, perkalian dengan tanpa teknik menyimpan. Yang kedua, perkalian dengan cara menyimpan. Yuk, kita perhatikan bersama-sama. Soal yang pertama adalah sebagai berikut. 124 dikali 2 sama dengan berapakah hasilnya? Pertama-tama, kedua bilangan tersebut kita letakkan sejajar, di mana satuan diletakkan di tempat satuan. Puluhan diletakkan di tempat puluhan, dan ratusan diletakkan di tempat ratusan. Setelah itu, kita mengalihkan bilangan yang menempati tempat satuan terlebih dahulu, yaitu letaknya di sebelah paling kanan, yaitu bilangan 4. Dikali 2, yang hasilnya 8. Kemudian, kita kalikan bilangan yang menempati tempat puluhan, yaitu 2. Kemudian kita kalikan 2, yang hasilnya 4. Selanjutnya, kita kalikan bilangan yang menempati tempat ratusan, yaitu 1, kita kalikan 2. Yang hasilnya 2. Jadi 124 dikali 2 sama dengan 248. Yang kedua berupa perkalian dengan teknik menyimpan. Adapun soalnya adalah sebagai berikut. 156 dikali 4 sama dengan berapakah hasilnya?
Pertama-tama kita tempatkan bilangan 156 sejajar dengan bilangan 4. Di mana bilangan 4 berada di bawah bilangan 6 karena menempati tempat satuan. Kemudian kita kalikan bilangan yang menempati tempat satuan, yaitu 6 kita kalikan 4, di mana hasilnya adalah 24. Kita tulis bilangan 4, kemudian kita simpan bilangan 2 untuk ditambahkan dengan bilangan yang menempati tempat puluhan. Kemudian kita kalikan bilangan yang menempati tempat puluhan, yaitu 5 kita kalikan 4, hasilnya adalah 20. Jangan lupa kita tambahkan simpanannya tadi yang 2, yaitu hasilnya menjadi 22. Kita tulis angka 2, kemudian angka 2-nya lagi kita simpan untuk ditambahkan dengan bilangan yang menempati tempat ratusan. Yang terakhir kita kalikan bilangan yang menempati tempat ratusan, yaitu 1 kita kalikan 4, yang hasilnya 4. Jangan lupa kita tambahkan simpanannya tadi 2 yang hasilnya 6. Jadi 156 dikali 4 hasilnya adalah 624. Mudah bukan? Demikianlah video pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat rajin belajar ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.